tahukah kamu bahwa suatu senyawa obat tidak dapat langsung beredar di masyarakat? Perlu melalui tahapan pengembangan obat yang biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun loh. Nah, ada 5 tahap dalam proses pengembangan obat. Tahap yang pertama adalah penelitian dasar dan penemuan obat. Sintesis dan screening merupakan tahap awal dari proses pengembangan obat. Berbagai senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi, dioptimasi, bahkan direkayasa untuk mendapat senyawa obat yang diinginkan, yaitu yang dapat memberikan efek pada target biologis tertentu dari suatu penyakit. Tahapan yang dilakukan yaitu penseleksian target kerja obat, dilanjutkan dengan penentuan senyawa, kemudian memprediksi kinerja senyawa berdasarkan struktur kimia atau in silico. Proses ini juga melibatkan kolaborasi dari para peneliti di tahap hulu, misalnya di universitas, untuk mengidentifikasi senyawa obat yang potensial pada penyakit tertentu. Dari ratusan ribu senyawa kandidat obat, dapat ditapis menjadi ribuan senyawa untuk dikembangkan menjadi produk obat. Tahap kedua adalah fase praklinis. Uji praklinis dilakukan untuk menentukan apakah kandidat obat dapat diujikan dengan aman pada manusia. Dari uji praklinis yang dilakukan pada subjek bukan manusia, diperoleh informasi mengenai efikasi, toksisitas, dan farmakokinetik suatu kandidat obat. Dasar melakukan uji praklinis sebelum uji klinis adalah agar kita mengetahui apa jenis obatnya, bagaimana rute pemberiannya, serta berapa jumlah atau dosis obat yang diberikan untuk memberikan efek. Uji praklinis dapat dilakukan secara in vitro maupun in vivo dengan menggunakan dosis tertentu. Uji praklinis harus mengikuti proses pengujian yang sesuai standar dan kode etik yang telah ditetapkan. Tahap ketiga adalah fase klinis. Fase klinis melibatkan perlakuan pada manusia untuk menentukan keamanan dan keefektifan suatu kandidat obat. Para peneliti mendesain trial pengujian untuk menjawab pertanyaan spesifik sesuai format yang tertera dalam suatu protokol. Setelah suatu kandidat obat melewati pengujian praklinis dan di-approve oleh FDA, maka kandidat obat akan memasuki fase klinis. Pada fase klinis ada beberapa tahap. Tahap pertama disebut dengan fase farmakologi karena pada fase ini bertujuan untuk mengetahui farmakokinetik dan farmakodinamik suatu kandidat obat. Selanjutnya ada fase kedua atau disebut juga dengan fase eksploratory karena pada fase ini bertujuan untuk menentukan keamanan dan efikasi dari suatu kandidat obat. Selanjutnya ada fase ketiga atau disebut juga dengan fase konfirmatory karena bertujuan untuk mengkonfirmasi keamanan dan efikasi dari suatu kandidat obat. Tahap keempat adalah review oleh FDA atau badan lainnya yang berwenang. Jika IND atau Investigational New Drug berhasil lulus pada tahap uji klinis, maka akan ditetapkan sebagai NDA atau New Drug Application. Data hasil uji klinis akan direview oleh FDA. FDA selanjutnya akan menentukan apakah NDA diterima atau ditolak. Tahap kelima adalah Post-Market Monitoring. Setelah obat beredar dan tersedia di masyarakat, FDA mensyaratkan perusahaan yang memproduksi obat tersebut untuk memonitor keamanan obat melalui suatu sistem yang disebut FDA Adverse Event Reporting System. Melalui sistem ini, maka perusahaan, tenaga kesehatan, dan konsumen dapat melaporkan hal-hal terkait dengan keamanan obat pada FDA atau badan lain yang berwenang. Nah, kita sudah menyaksikan beberapa tahapan pada pengembangan obat. Adapun sel kultur mamalia ini sangat erat kaitannya pada uji praklinis. Kita mengetahui bahwa salah satu tools atau instrumen yang digunakan untuk melakukan uji praklinis adalah bioassay. Apa itu bioassay? Bioassay adalah suatu prosedur atau suatu teknik untuk menentukan konsentrasi maupun aktivitas biologis suatu senyawa obat dengan melakukan pengukuran terhadap efeknya bagi organisme atau jaringan.
Ada beberapa jenis bioassay, yaitu in vitro, in vivo, ex vivo. Ada juga menyatakan bahwa in silico termasuk dalam bioassay. In vitro dapat dilakukan pada cairan Petri, misalnya dengan target sel kultur mamalia atau enzim. Nah, jadi kita dapat melakukan pengujian praklinis terhadap suatu kandidat senyawa obat menggunakan in vitro bioassay, salah satunya dengan sel kultur mamalia. Nah, sel kultur mamalia ini adalah sel yang berasal dari mamalia yang ditumbuhkan secara artifisial pada suatu lingkungan yang dikondisikan. Misalnya di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, setelah kita mendapatkan ekstrak atau fraksi dari senyawa bahan alam Kalimantan Timur, selanjutnya kita ingin mengetahui apa sih aktivitas atau respon dari senyawa obat ini. Maka dapat dilakukan pengujian secara in vitro menggunakan sel kultur mamalia. Nah, selain itu, dalam bidang farmasi sebenarnya penggunaan sel kultur mamalia ini banyak sekali aplikasinya. Misalnya, dapat digunakan sebagai sistem model untuk mengetahui dasar-dasar biologi sel, atau pengujian toksisitas terhadap suatu senyawa obat. Dapat pula digunakan dalam cancer research, misalnya kita ingin mengetahui efek suatu radioaktif atau suatu obat dalam mengubah sel normal menjadi sel kanker, dan sebaliknya. Atau pada virologi, yaitu biasanya digunakan untuk memproduksi vaksin dari virus, atau untuk mengetahui efek obat pada virus tertentu dapat digunakan sel kultur mamalia. Kemudian dalam terapi gen, serta dapat pula digunakan sebagai pabrik biologis untuk memproduksi protein rekombinan seperti antibodi monoklonal. Dari paparan tersebut, sebenarnya ada banyak penelitian yang dapat dilakukan dengan memiliki laboratorium pengujian in vitro sel kultur mamalia. Namun, sayang sekali di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, lab ini belum ada, sehingga perlu diadakan, dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, kita perlu mempertimbangkan berbagai persyaratan terkait manajemen mutu yang disesuaikan dengan ISO 17025. ISO 17025 adalah standar persyaratan kompetensi untuk satu laboratorium. Ruang lingkup standar ini mencakup pengujian dan kalibrasi dengan metode baku dan metode yang dikembangkan oleh laboratorium itu sendiri. Adapun beberapa keuntungan dari adanya ISO 17025 ini bagi suatu laboratorium diantaranya dapat meningkatkan pendapatan akibat kepercayaan dari pelanggan. Untuk lab pendukung bagian lain, hasil uji bersifat sangat independen, dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi personel laboratorium, serta untuk konsumen, hasil uji dapat digunakan untuk mendukung sertifikasi produk. Nah, selanjutnya, apa saja yang harus disiapkan untuk ISO 17025 ini, yaitu dokumen-dokumen, seperti kelengkapan lingkup pengujian yang meliputi alat, metode, bahan, dan personil.